Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Sahabat channel Sudangur TV, inilah ciri-ciri orang yang mau meninggal husnul khotimah dalam Islam. Ciri-ciri orang mau meninggal husnul khotimah dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh tiap makhluk bernyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Meski demikian, sejatinya kematian menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada yang mengetahui pasti kapan kematian tersebut akan datang. Sebagaimana disebut dalam surat Al-Luqman ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sejalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Husnul khotimah diartikan sebagai akhir yang baik. Artinya keadaan baik yang terjadi pada diri seorang muslim pada saat ia meninggal dunia yang diisi dengan amal soleh sampai ajal menjemputnya. Ciri-ciri orang yang mau meninggal husnul khotimah dalam Islam: yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat. Ciri yang pertama adalah muslim yang mengucapkan kalimat syahadat dan belum menghembuskan napas terakhirnya. Mengucapkan kalimat syahadat tentu lebih baik jika dibarengi penerapannya selama hidup. Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan anak dari budak wanitanya, serta kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, Allah akan memasukkan ke dalam surga lewat pintu surga yang 8 sekehendaknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, dahi berkeringat. Keringat pada dahi ini menandakan rasa malu akibat kesalahan saat masih hidup. Kondisi ini berbeda dengan seorang hamba yang tak lagi punya rasa malu atau bersalah yang didasarkan dari hadis berikut, yang artinya seperti dijelaskan Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, Rasulullah SAW berkata, orang beriman meninggal dengan keringat pada alisnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, mati syahid. Keutamaan mati syahid dijelaskan dalam Al-Quran, mendapat pahala yang besar serta kondisi akhir yang baik. Orang-orang yang masuk dalam golongan mati syahid dijelaskan dalam hadis berikut, yang artinya telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah, itulah orang yang mati syahid. Beliau bersabda, kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Para sahabat berkata, lantas siapakah mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dialah syahid, dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid.
Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid. Ibnu Miksam berkata, saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini, bahwa beliau juga berkata orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, ibu yang meninggal saat melahirkan juga dijelaskan memperoleh keutamaan husnul khotimah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang yang terbunuh di jalan Allah fisabilillah adalah syahid, orang yang mati karena wabah adalah syahid, orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid, dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Mati syahid juga berlaku pada mereka yang membela diri dari tukang begal atau upaya lainnya yang bertujuan mengambil harta korban tanpa izin. Berikut hadisnya dari Sa'id bin Zaid dari Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid. Yang keempat, berpulang pada hari Kamis malam Jumat. Rasulullah SAW dalam hadisnya telah menentukan keutamaan seorang muslim yang wafat pada malam Jumat. Dalam hadis yang diceritakan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, keutamaan yang sama berlaku bagi muslim yang meninggal di hari Jumat. Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr. Yang artinya, tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa, meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dalam kehidupan kita semua, memberikan rezeki yang berlimpah ruah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal soleh, memberikan kekuatan untuk mengistiqomahkan amalan agama yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.